Halo teman-teman, balik lagi sama saya Panggaluari. Jadi masih di channel saya. Jadi hari ini kita ngebahas satu yang menarik sih, yang mungkin banyak teman-teman request ya. Saya mau ngelihat dulu di YouTube komen. Saya sekalian balesin ini sih, komen-komennya teman-teman. Yang pertama adalah yang saya sempat janji di Bro Ludens, bahas buff doge yang katanya rug pull bang. Oke, menarik. Bahas Star Atlas bang. Wih, ini si leader pack company nih. Nanti ini menarik nih. Ini bakal panjang juga masalah Star Atlas, dan nanti mungkin saya akan bahas tentang tersendiri ya. Karena bro pack company ini, sebelumnya saya itu pakai Get.io teman-teman, tapi saya belum tahu koin ini. Ternyata koin ini ada Get.io. Nanti gimana masalah prospeknya Star Atlas ini menarik gitu loh, dan saya tahu malah dari bro pack company gitu. Thank you again. Bang, bahas Galaxy Heroes Coin bang, subs baru abang pemula, thanks. Oke, jadi 3 ini yang bakal saya bahas ya teman-teman. Karena ini menarik buat saya. Jadi tema hari ini itu adalah mencari koin micin, tapi saya nggak suka sama sebutan micin. Kita ganti aja jadi hidden gems atau permata tersembunyi lah ya, kita bilangnya gitu. Jadi sebenarnya apakah koin micin ini layak ditradingkan atau diinvestasikan? Kita mari cari tahu jawabannya di video ini ya teman-teman. Tapi yang jelas bagi saya ada 3 aturan untuk kalian berinvestasi atau bertrading di koin micin ini. Aturan pertama ini yang paling penting adalah kalian harus punya duit dingin yang rela kalian hilangkan istilahnya. Dalam artian ya udah nggak masalah ketika panjang jadi naga, ya merah jadi abu teman-teman. Jadi merah kebakaran jadi abu, udah nggak usah ngarep yang lain dah kalau micin. Nah gitu sebenarnya. Oke deh, lanjut. Jadi pembahasannya adalah koin micin. Itu aturan pertama teman-teman ya. Ingat, pakai duit dingin teman-teman. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu teman-teman. Oke, jadi ini bukan financial advice dan tetap do your own research teman-teman. Jadi gimana sih cara nyari koin micin? Kalau saya yang pertama adalah aturan pertama itu nggak boleh dilanggar. Harus pakai duit yang super dingin, bukan dingin lagi, super dingin. Bener-bener duit yang nggak kepake istilahnya. Bukan duit dapur kalian ya. Ingat, bukan duit dapur. Aturan kedua cari koin micin sebenarnya, atau koin hidden gems ini. Kalian yang pertama adalah kayak gini nih. Gue mau ambil contoh ya. BTW, perspektif orang tentang micin itu kan biasanya harganya, orang-orang tuh nggak ngeliat market cap-nya biasanya ya. Bagi mereka, atau mungkin beda-beda ya, persepsi kita akan koin micin tuh beda-beda dari harga. Mungkin kalau bagi saya misal nih harga 500 masih termasuk micin, atau 1000 mungkin ada orang yang 10.000 mungkin termasuk micin, kadang itu beda ya. Tapi kita pakai perspektif koin micin di sini harga 0 sampai 500 ya. Oke, jadi saya MBL ini contohnya, movie blog. Kalau saya mencari koin hidden gems, biasanya caranya saya adalah ngelihat peringkatnya berapa di dalam pantauan orang-orang berapa, dan yang terpenting adalah audit teman-teman. Ingat, koinnya harus udah diaudit sama entah itu Slomis, entah itu Certic atau apapun. Yang penting udah diaudit, dan juga peredaran supply-nya udah diverifikasi kayak centang biru di Instagram gini. Jadi ini udah diaudit, jadi kita tahu, oh jadi circulating supply-nya segini gitu loh, supply maksimal sama totalnya segitu. Terus kita juga harus tahu cari tahu apa koin itu bisa diminting atau di burn, itu juga penting. Terus kita ngelihat di ini. Yang kedua itu saya mau bahas aturan keduanya, itu adalah keamanannya dulu ya teman-teman ya. Karena menurut saya semicin-micinnya project, kalian harus safety teman-teman. Ya, saya itu bukan tipe orang yang bisa merelakan uang hanya untuk ya let's say koin micin yang sampah teman-teman. Saya bukan tipe orang yang merelakan duit saya 100.000 untuk itu. Jadi saya pasti mencari yang istilahnya dia udah punya audit gitu. Jadi ya saya konservatif orangnya, saya nggak mau yang kayak harga 0,00 lalu belum diaudit, saya nggak mau. Dan saya nggak ngajarin subscriber saya atau orang-orang yang ikut saya goblok, intinya gitu. Saya nggak mau ngajarin itu ya teman-teman ya. Terus yang pertama adalah kita cari kapitalisasi pasar yang terdelusinya sama kapitalisasi pasarnya apakah gede atau enggak. Jadi seperti itu yang pertama buat cara cari koin micin. Yang penting adalah auditnya. Nah,
ngomongin soal audit, kita ini pertanyaan Bro Ludens, bahas Buff Doge, menarik. Super interest saya tuh sama Buff Doge ya. Jadi adalah salah satu, ya gue bilang apa ya, seorang konten kreator mungkin ya di bidang saham sama ini juga pernah menyarankan Buff Doge, bang apa ini rug pull bang gitu. Ini pandangan saya teman-teman ya, pandangan saya. Monggo dijudge kalau misalnya nggak sama, nggak masalah saya juga. Tapi pandangan saya ini rug pull jelas. Dan rug pull itu sifatnya ada yang benar-benar rug pull atau sementara ini terindikasi rug pull. Kalau saya bilang ini rug pull. Tapi apakah bisa jadi nggak rug pull kalau dia udah di yang seperti saya bilang udah diaudit dan kapitalisasi pasarnya ini the CMC team has not verified the project. Laporan proyeknya ini kapitalisasi pasarnya nggak dilaporkan, bahkan volume pasarnya pun nggak verified juga, dan ini safe report circulating supply. Jadi safe report teman-teman, ingat safe report. Jadi dia ngomongin sendiri kayak gini, ini gue punya tapi dia nggak diaudit. Jadi nggak diaudit, bener nggak supply-nya segitu, bisa jadi lebih kan, bisa jadi koin itu bisa diminting kan, diminting itu ditambah teman-teman, kalau di burn itu dikurangin ya. Nah kayak gitu. Kalau saya bilang apakah ini rug pull, ya rug pull. Saya nggak akan menaruh uang saya 1 sen pun di shitcoin seperti ini. Ini super shit kalau saya bilang ya teman-teman, super shit, bukan shitcoin lagi, super shitcoin rupanya. Nah gitu, jadi itu aturan kedua soal keamanan lah. Bang kan micin, katanya panjang jadi naga, merah jadi abu itu. Ya iya bener, tapi saya tipe orang yang nggak bisa merelakan tadi. Jadi aturan kedua saya adalah tentang keamanan. Micin boleh, goblok jangan gitu ya. Oke teman-teman, micin boleh, goblok jangan. Tetap faktor keamanan. Faktor ketiga itu cara cari koin micin. Simpel aja teman-teman. Kayak misalnya teman-teman lihat di situsnya, teman-teman pelajari. Kayak misalnya saya contoh movie blog ini apa misal. Kebetulan saya juga naruh sebagian di sini juga. Oh jadi di sini dia ngerjain movie teman-teman ya. Jadi ada juga NFT-nya gitu. Nah ini kayak misal ada kayak drama-drama gini, ini beli teman-teman. Dan dia juga bisa dibeli pakai MBL coin gitu. Kita cari-cari tahu kira-kira istilahnya kalau bahasanya orang-orang yang kita main di saham atau IHSG dia bilangnya kita cari tahu fundamentalnya, dia ngerjain apa, omsetnya berapa dan lain-lain. Wait, kok saya close ya. Kira-kira begitu teman-teman, kayak bisa buka-buka di websitenya gitu-gitulah. Dan juga jangan lupa cek white papernya, sorry. Nah di white paper ini teman-teman, ini not found teman-teman, belum diupdate dah. Intinya gitu teman-teman. Jadi ada lagi nih, misal nih saya save key. Contohnya inilah ya. Oke, di save key ini saya cari tahu dulu tentang save key ini sebenarnya koinnya ngerjain apa sih gitu misalnya. Nah teman-teman langsung aja ke about save key mungkin langsung. Jangan lupa cari tahu dia bergerak di bidang apa. Contoh save key is fast growing blockchain startup developing digital identity solution. Jadi dia adalah growing blockchain yang memecah startup yang berbasis blockchain yang mendevelop atau mengembangkan digital identity solusi identitas digital. Jadi mungkin di sini dia itu empower individual and corporation to take back ownership their identity data. Karena kebetulan di era sekarang itu kita lagi sedikit OOT, out of the box dan out of topic teman-teman ngebahasnya. Jadi kalau sekarang di era digital itu data kita itu kayak semacam udah kesebar di mana-mana, kejual di mana-mana gitu loh. Jadi kayak di sini itu save key itu tujuannya advancing individual freedom and rights. Jadi kayak ngebangun identitas data yang istilahnya yang benar-benar bisa kita pegang sendiri gitu ya. Teman-teman baca sendiri lah ya di sini ya. Ini contoh salah satu proyeknya gitu. Ya jadi teman-teman juga bisa jangan lupa cari tahu timnya. Semicin-micinnya koin, cari tahu timnya siapa teman-teman. Nah kalau teman-teman punya waktu cek LinkedIn-nya mungkin ya, kalau teman-teman punya waktu mungkin seperti itu kita bisa searching namanya satu-satu nih, apa track recordnya seperti apa orangnya gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Terus jangan lupa di white paper biasanya tuh kita harus tahu tentang
tokenomics-nya. Nah, tokenomics itu penting teman-teman. Saya mau ngejelasin. Jadi kayak istilahnya kegunaan koinnya itu juga penting, dibuat apa. Contoh MBL tadi itu untuk misalnya nonton drakor katakanlah gitu. Nah, terus kita juga harus usable koinnya ya. Kalau dari tokenomics-nya kita harus tahu juga berapa pembagiannya di tim, berapa terus apanya lagi ya. Berapa circulating supply-nya, maksimalnya berapa gitu loh. Dia bisa di burn atau enggak, itu tokenomics teman-teman. Jadi tokenomics itu adalah hal yang penting juga. Nah, ini white paper nih. Kita bisa download di sini kayak gitu. White paper ini let's say coba download mungkin ya teman-teman ya. Oke. Jadi wait. Buka dengan Adobe Acrobat. Ini saya mau contohin. Kayak istilahnya kita bahasa kerennya sih screening ya, screening fundamentalnya. Jadi kita kayak nyari tahu tentang apa aja yang sebenarnya mereka jalanin, itu penting banget. Gitu, itu sih. Wah kebetulan lama banget nih. Ya teman-teman intinya apa ya, pelajarin aja, jangan lupa download white papernya lah. Seperti itulah intinya teman-teman ya. Daripada nanti kalau saya buka nih, saya setting kelamaan, saya cepat aja. Jadi itu 3 aturan utamanya. 3 aturan utama, ingat. Aturan pertama adalah pakai duit super dingin. Aturan kedua adalah singkatnya, micin boleh goblok jangan, yaitu tentang keamanannya, cek keamanannya. Dalam artian sirkulasi supply-nya apakah di report dengan baik, kapitalisasi pasarnya itu terhitung sama timnya si MC, dan apakah sudah diaudit. Bang, tapi ini kan belum ada tulisan auditnya gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Tapi peredaran supply-nya sudah diverifikasi teman-teman, jadi aman. Dan juga masalah keamanan, saya kenapa nggak khawatir, karena kebetulan ini sudah di launch di Binance, Gate.io, dan broker-broker besar. Teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman. Gitu. Lah, dulu kan Raca juga micin bang, kenapa naruh duit di Raca? Oke teman-teman, menarik. Kenapa saya naruh duit di Raca? Ya balik lagi, karena saya ngelihat proyeknya bagus. Dan saya pakai duit yang super dingin gitu loh. Saya waktu itu emang Raca belum di mana-mana, masih di Pancake. Masih Raca versi 1 lagi gitu. Ya cuman saya pakai duit yang super dingin gitu loh, dan saya ngelihat dari segi projectnya gitu. Jadi mungkin 3 itu sih teman-teman yang perlu teman-teman ingat. Jadi ingat selalu gunakan prinsip uang super dingin, yaitu panjang jadi naga, kalau merah jadi abu, relakan. Nomor 2, micin boleh goblok jangan. Cek keamanannya, udah di listing di mana aja, circulating supply-nya udah terverifikasi belum gitu. Dan kalau misalnya katakanlah kalian nggak nemu yang ini, keamanannya kurang. Dulu kan istilahnya Raca juga, saya juga nggak tahu ini aman atau enggak. Jadi saya cek proyeknya dan sama timnya, ternyata bagus gitu loh. Ya jadi akhirnya ya saya naruh duit di Raca, tapi dikit-dikit dulu. Jangan langsung di, let's say, mungkin gini ya. Mungkin bagi teman-teman 1 juta itu duit yang berat. Jadi teman-teman katakanlah taruh aja duitnya 100.000 dulu di sana gitu. Atau mungkin, jadi seperti itulah. Kalian atur manajemen kalian sendiri. Oke, sambil ngopi nih. Udah ya, itu ya. Jadi tips cari koin micin kurang lebih saya cuma ngejelasin secara fundamentalnya aja. Nggak yang teknis-teknis banget, nggak. Jadi saya mau ngerespon pertanyaan yang lain. Nah, Star Atlas nanti ya. Save the best for last ya. Star Atlas bagian terbaiknya. Makasih bro, sekali lagi leader back company gitu. Dari Ferry Sandik, bahas Galaxy Ruscoin bang, subs baru abang, pemula, thanks. Oke. Nah, ini kebetulan ada contoh nyata nih, yang koin micin yang bakal kita research istilahnya. Harganya masih 0,001. Wah ini kalau teman-teman taruh duit 100.000 aja, panjang jadi naga, bener teman-teman. Ini menariknya gini teman-teman, Galaxy Ruscoin ini dia udah diaudit sama Certic. Nih, CMC Certic Skynet, jadi dia security assessmentnya dan lain-lain. Nah di sini kita bisa ngelihat Alresolve gitu-gitu. Jadi teman-teman pelajarin sendiri aja, karena ini panjang sih mungkin bagaimana cara ngelihat audit itu. Tapi mungkin nanti akan saya buat sesi khusus ya tentang cara ngecek audit itu gimana ya teman-teman ya. Jadi di sini market cap-nya masih belum diketahui, tapi untuk auditnya ini ada keterangan centang 1, Skynetnya inaktif. Jadi ya masih
audit dasar istilahnya gitu. Tipenya security assessment sih. Jadi lebih kayak ngecek apakah apakah kontraknya ini dia verif nggak gitu, dan ternyata verif gitu. Jadi mungkin masih dasar sih. Tapi yang penting juga kalau udah di audit Certik jangan lupa apakah ininya sudah verified belum gitu. Nah, ini kita terus cek dia udah listing di mana aja gitu. Apakah ada broker besarnya? Ya, untuk sementara ini mungkin yang kita lihat ada Pancake pasti sih biasanya. Mungkin ini Hotbit lumayan gede, sama Bitmart lumayan gede. Jadi mungkin oke lah. It's okay. Dan juga di sini peringkatnya 509. Di sini juga ada halaman BSC scan-nya gitu. Jadi kita bisa tahu total supply-nya segini. Holdersnya ada 51.500 address gitu. Terjadi transfer 195. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih. Ada orang yang remove liquidity, ada yang nge-stake token, unstake token, swap gitu. Ya teman-teman bisa ngelihat gitu loh. Jadi masalah BSC dan Certik nanti akan saya buat sesi tersendiri ya. Gimana cara ngeceknya? Karena itu rumit banget dan sedikit detail. Karena saya nggak mau berlama-lama. Nah, jadi mungkin saya akan bahas dari segi proyeknya teman-teman ya. Kita ngelihat websitenya dulu. Pertama, Galaxy Heroes. Sambil kita cek teman-teman. Oh, nggak ada apa-apa di sini. Lama banget tuh BTW ya. Mungkin servernya. Oke deh, saya buka pakai VPS aja deh kali ya. Mohon bersabar teman-teman. Kita langsung ngecek white papernya aja teman-teman ya. Oke. Nah, di sini Galaxy Heroes Coin. Waduh, ini kayak metaverse sekali. Galaxy Heroes Coin was introduced as community driven token geared towards fellow superhero fans. Oke, superhero fans. GAC is using Binance Smart Chain as their network. Networknya pakai BSC ya teman-teman ya, mereka ya. Activities staking, NFT dan gaming. Ini projectnya teman-teman. Garis besar projectnya dia ngerjain ini NFT sama gaming. These are just some of the possibilities GHC will be offering on their roadmap. Oke. Kontraknya, oke. Nah, ini penting teman-teman ya. Tax on buy and sell, ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Payback wallet, marketing wallet, developer 2% gitu. GHC redistribution concept issues like SafeMoon. This contract is where the token holders in order to earn dividend transaction buy and sell redistribution space sekarang token balance and number of holders. Oke, jadi konsepnya kayak SafeMoon gitu sih modelnya, dan tokenomicsnya ini seperti ini, yaitu yang tadi yang saya bilang total supply-nya 1 Wah, anjir gede banget. Staking private sale-nya 42%, Pancake dapat ya 28 exchange. Liquidity lock. Ya, semacam staking ya teman-teman, liquidity lock. Launch with Heroes platform listed on exchange. Dia nggak ngasih ininya ya, nggak ngasih tahunnya ya. Padahal roadmap ini penting loh teman-teman kalau di white paper. Jadi pastiin kalau bisa mereka berani ngasih tahun sih. Jadi kita benar-benar bisa mantau apakah dia bekerja dengan baik atau enggak. Maksud aku gini, bukannya ini ya. Tapi kita harus mikir kritis juga sih, dalam artian kayak gini nih, listed on Coinbase dan listed on Binance. Maksudnya ya apa langkahnya mereka untuk bisa sampai ke situ, dan kira-kira di tahun keberapa. Dan ya let's say kalau teman-teman ngelihat roadmap seperti kayak roadmapnya Riff, dia ngasih pelaporan teman-teman di Riff token itu ya, dia ngasih pelaporan kapan aja gitu loh.
Jadi kita tahu apakah dia meleset atau enggak gitu loh. Itu sih. Jadi dari roadmapnya sendiri sih saya kurang serak ya. Teks terus juga koinnya ini koinnya ini banyak banget teman-teman, asli banyak banget. Kalau misalnya di burn pun ya berapa gitu loh. Oke sih, kalau dari keamanan mungkin Certik it's okay lah ya, tapi cuman kayak saya kurang serak ya. Tapi kalau misal bagi bro siapa tadi, kalau misal ini saya nggak financial advice ya, kalau saya sih kurang serak. Tapi kalau teman-teman mau ya monggo, tapi saya juga nggak menyarankan gitu loh. Ya pakai duit, balik lagi ke aturan pertama, duitnya udah rela nggak gitu hilang atau apa. Galaxy ya ini Bro Ferry ini ya boleh-boleh hai sih sebenarnya kalau kalian percaya sama projectnya. Tapi kalau tanya dari aku pribadi apakah iya atau enggak, aku sih enggak ya. Kalau aku sih enggak jelas, karena pertama dia roadmapnya itu nggak jelas, maksudnya nggak ngasih berapa gitu loh, di tahun berapa dia listing Binance dan lain-lain gitu loh. Ya istilahnya buat kita estimasi aja lah. Jadi kita sebagai holders itu punya harapan buat oh ya udah berarti nanti kira-kira segini ya, mungkin di tahun 2025 katakanlah. Jadi kita punya ekspektasi gitu loh teman-teman. Tapi kalau ya nggak kejadian ya udah gitu loh, lebih baik lagi sih. Cuman masalah keamanan lumayan sih, udah di audit Certik sama peredaran suplainya oke banget gitu loh. Nah kayak gitu sih kalau aku. Coba kalian join komunitasnya juga, ini juga penting teman-teman. Join komunitasnya, cek Twitternya, cek barangkali ada Telegramnya juga, itu kalian masuk, kalian ikutin buat ngecek ya istilahnya let's say kekuatan komunitasnya itu juga penting ya buat koin micin. Kayak Shiba itu kan punya Shiba Army, mereka hebat banget aku bilang. Kayak Cardano, ya Cardano bukan micin, cuman komunitasnya kuat, itu juga penting gitu loh, koin-koin seperti ini. Oke, kalau saya nggak rekomend teman-teman, saya nggak rekomend, tapi balik lagi bukan financial atau fast, jadi ya up to you teman-teman, saya nggak. Oke, next. Harga, nah ini gue seneng nih, ntar gue pin bro, si siapa tadi ya namanya ya, Leaderback Company, ntar gue pin, atau pin sekarang bisa nggak bisa, nanti aja ya gue pin ya. Jadi Star Atlas nih projectnya keren banget, dia itu bergerak di NFT sama Metaverse. Gue excited banget teman-teman. Jadi kemarin waktu saya naruh duit di sini, direkomendasi sama, saya emang belum buat video karena waktu itu saya kurang enak badan, dan saya mau ngebahas si Star Atlas juga ya. Jadi dia itu Solana ekosistem yang pertama ya, dia pakai Solana, kontraknya dia pakai Solana. Dan yang menarik adalah waktu saya ngelihat websitenya itu saya udah excited banget sama projectnya, sumpah. Ini tuh saya itu excited banget sama projectnya nih. Kalau teman-teman buka sendiri websitenya nih, aduh ya ampun masih loading lagi, sumpah ini keren banget. Kalau teman-teman scroll gini, dia tuh kayak ada animasinya gitu loh. Nah ini. Jadi klik to enter, pengembangan websitenya ada udah seniat ini loh, a world fast beyond imagining gitu loh. Wah ini nge-lag sih, tab saya nge-lag teman-teman. Nah ini Dev in Universe. Jadi kalau teman-teman scroll nih teman-teman scroll, nah ini scroll nih, ini websitenya nih, sekeren ini. Teman-teman baca aja lah, banyak soalnya kalau saya jelasin. Kalau teman-teman minat nih buat sesi tersendiri tentang Star Atlas, mungkin akan saya bahas, saya bredel nih semuanya. Mulai dari white papernya, komplit white papernya saya bacain, kalau perlu saya translatein satu-satu nanti ya. Kalau teman-teman nanti komen, kalau teman-teman mau dibahas lengkap nih soal Star Atlas, at least ya nggak banyak-banyak lah, 20 komen saya bahas, 10 komen atau 1 komen 10 likes juga nggak apa-apa, terserah teman-teman. Pokoknya nanti akan saya bahas. Star Atlas ini keren banget. Saya belum nyoba main gamenya sih, tapi saya ngelihat websitenya aja udah excited. Dan baik lagi, sudah ini ya supply-nya, saya nggak akan melanggar aturan saya sendiri.
Saya tertarik karena udah di ini juga masalah white papernya. Nah, white papernya itu sekilas saja teman-teman ya, karena waktu lagi-lagi ya. Nanti kalau misalnya ada sesi tersendiri kalian minat, kalian komen, saya bahas komplit white papernya. Jadi istilahnya satu video nanti mungkin bahas Star Atlas bisa 20 menit. Teman-teman bisa puas. Gitu. Nah, untuk pasarnya Star Atlas sendiri, dia udah di Gate.io. Kebetulan kan saya tadi bilang ya, saya punya Gate.io. Saya jadi taruh di Gate.io karena kebetulan Gate.io sama FTX broker besar. Jadi istilahnya saya percaya. Dan apalagi dia sudah pairingnya USD. Jadi kalau koin udah di pairing sama USD, BIDR itu pasti koin yang nggak kaleng-kaleng teman-teman. Jadi tim exchange atau tim broker itu udah nge-survey apakah dia layak gitu. Dan ini super layak sih saya bilang. Star Atlas, saya close dulu nih. Bapuk tuh koin tadi. Ya masih belum tuh. Oke, jadi mungkin saya nggak, masih loading ya white papernya ya. Mungkin itu sih yang bisa saya bahas. Intinya adalah koin ini adalah soal game dan juga NFT teman-teman di Star Atlas. Pakai ekosistem Solana dan dia udah di listing di Gate.io sama FTX. Karena white papernya dulunya lama, tapi mungkin itu nanti saya tetap bahas teman-teman ya. Nah, oke, saya kasih bonus bahas teknikalnya ya teman-teman ya. Buat fundamentalnya kalau kalian tertarik komen ya teman-teman. Nih di Atlas nih ya. Wait. Oh iya sih, gua nggak pakai. Sorry teman-teman. Kebetulan masih belum ada di sininya. Jadi mungkin nanti untuk teknikalnya saya bahas langsung di Gate.io-nya ya. Jadi ya mungkin lagi-lagi keterbatasan waktu sih mungkin. Jadi mungkin sampai di sini aja teman-teman. Untuk bahasannya nanti Star Atlas akan saya bahas sendiri, saya janji teman-teman. Kalau misal udah komennya udah bahas Star Atlas gitu, ataupun satu komen 20 atau 10 orang yang likes akan saya bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya belum nyampe, saya bahasnya nanti, oke? Jadi saya bahasnya pas ya mungkin pas ini, pas saya mood. Oke, baik lagi ya, wait. Oke, mungkin sekian itu dulu sih teman-teman. Jadi yang pertama adalah kalian cari tahu dulu keamanannya gimana, circulating supply-nya udah di audit atau belum, udah ada audit certik atau belum. Dan yang kedua adalah kalian cari tahu projectnya dari mana, white paper dan websitenya, balik lagi. Kayak gitu sih intinya. Dan jangan lupa aturan yang paling ultimate adalah pakai uang super dingin dan micin boleh, goblok jangan. Salam kita pasti profit. Saya Panggaluari dari Surabaya. Oke teman-teman, balik lagi jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like, share, comment, and subscribe ya channelnya. Oke, see you in the next update. Bye.